yang tumbuh dan berguguran daunku. Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made Bali. Di video kali ini kita akan menjelaskan program akar atau membuat akar di pohon bergaya tegak lurus ataupun tegak berliku. Jadi bagaimana tip-tipnya dan bagaimana cara memprogram akar dari jenis waru dan sancang ya. Jadi hari ini pohon yang pertama saya ambil adalah pohon dari jenis waru. Bagaimana memprogram akar agar mendapatkan bonggol yang bagus, berkarakter tua, dan juga memiliki akar yang menuju ke segala arah atau di segala sisi, atau yang biasa disebut dengan akar keliling. Nah, jadi terutama untuk pohon-pohon yang proses penglosan, jadi seperti ini namanya penglosan, jadi pembiaran ya, pertumbuhan, pembesaran. Jadi penting sekali kita memprogram di bagian akar, karena dengan penglosan yang cepat, pembesaran akar pun akan lebih cepat. Jika teman-teman pohonnya sudah rapat atau sudah banyak ada cabangnya, untuk penglosan akar juga sangat lambat. Jadi penting kiranya teman-teman di awal kita akan memproses atau memprogram di bagian akar, karena itu juga menentukan pohon itu nanti ke depannya. Oke, jadi yang pertama dari pohon waru, jadi kita akan proses hari ini sampai keluar dari dalam pot ya. Nah, teman-teman, jadi pertama ya, awalnya pohon ini adalah pohon dengan program pecah batang ya. Kali ini kita akan memproses di bagian akar. Jadi proses pecah batangnya sudah, kali ini kita proses di bagian akar. Teman-teman bisa lihat akarnya keliling, namun kurang rapi ya, atau kurang mengarah dengan baik. Jadi perlu kiranya kita melakukan perapian di bagian akar ini. Nah, jadi ini di bawah ada talang seperti ini. Jadi saya menggunakan talang ya. Nah, tujuannya akarnya agar ke samping ya, namun ke samping tidak menyilang ya. Hari ini saya akan bongkar di bagian akar. Jadi saya akan mengarahkan beberapa di bagian akar ya. Jadi kita awali dari bagian depan dulu. Nah, jadi hanya menumbuhkan beberapa akar saja agar pertumbuhan juga berfokus ya. Jadi ada beberapa akar yang menyilang, jadi mending kita buang saja. Jadi contohnya ya, ada yang memanjang seperti ini, kita pangkas, kita carikan tempat ya, atau kita carikan, atau bisa kita potong kalau sudah besar yang tidak bisa kita arahkan, sebelum pohon tersebut atau akar tersebut mengganggu ya, mengganggu pandangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, ini akarnya keliling. Jadi memilih akar juga sangat penting ya. Jadi kita jangan banyak menemukan akar, jadi akar-akar yang menyilang, yang bentuknya kurang bagus, atau yang sudah memiliki percabangan, mending kita pilih satu saja agar pengelosan atau pembesaran akar juga maksimal ya. Nah, ini kurang bagus nih, bisa akar. Ini kan kita potong ya. Jadi bagaimana saya memilih bagian akar ya. Nah, ini akar yang agak tinggi, jadi saya buang saja. Walaupun kelihatan ada lubang seperti ini, dan ini ada akar yang menutupnya. Ini kita ambil nanti ini akar ini, karena posisinya lumayan tinggi atau di bagian atas. Jadi kita pilih-pilih akar dulu. Akar yang tumbuh aneh kita buang saja, karena tidak mungkin akan kita gunakan. Jadi banyak pemotongan.
Nah, ini sudah ada akar kecil nanti yang kita akan gunakan. Akar kecil yang di bagian atas kita buang saja. Kita buat sejajar akarnya, dan nanti kita tunggu pertumbuhannya lagi. Oke, jadi perapian akar sudah, teman-teman. Bisa dilihat akarnya sudah mulai rapi, sudah mulai kelihatan mana akar yang kita tumbuhkan, mana yang tidak perlu ya. Nah, dalam proses pengelosan penting ya dalam memprogram akar. Jadi ngelos kita program akar, karena saat pengelosan pertumbuhan sangat bagus, akar pun akan membesar dengan cepat. Yang penting akarnya juga dipilih beberapa, jadi jangan terlalu banyak menemukan tunas akar ya, yang banyak menemukan akar, karena otomatis juga pembesaran juga akan terbagi. Yang sudah pecah kita potong dulu, kita buang dulu, kita loskan dulu satu-satu. Mungkin menemukan hanya beberapa, sekitar 16 akar ya. Di setiap pecahan kita tumbuhkan akar. Nah, seperti ini memprogram akar di awal ya. Nanti jika sudah bagus bentuknya, sudah besar, terlalu besar, kita potong, kita pecah lagi. Jadi jangan buru-buru memecah di bagian akar. Apalagi akar yang masih kecil, kita biarkan dulu tumbuh. Dan ingat juga mendesain pohon gaya tegak juga harus mendapatkan akar yang dominan di sebelah samping-samping ya, sebelah kiri kanan seperti ini. Ini kita los dulu, nanti kita perbesar. Dan ini juga kita akan perbesar. Jadi biar mendominasi ya di bagian samping-samping, karena otomatis ya akar di sini lebih besar karena ada pertumbuhan cabang seperti ini. Jadi di sini juga. Oke teman-teman, kita tanam lagi pohonnya, dan ditanam di pot yang berukuran lebih besar. Oke teman-teman, kita ke pohon sancang. Ini juga program akar ya. Jadi akarnya lumayan banyak nih, tumbuhnya juga bagus. Nah, ini juga menggunakan talang ya di bawahnya, agar akarnya ini tumbuhnya ke samping. Nah, seperti ini pohonnya. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi lumayan bogel ya nanti untuk pohon ini. Oke. Nah, jadi pemilihan akar ya wajib di sini. Jadi jangan terlalu banyak menumbuhkan bagian pertumbuhan akar. Namun pengelosan sudah bagus ya untuk di bagian akar samping-samping. Jadi pengelosannya bagus sekali teman-teman. Bisa dilihat nih. Kiri kanannya bagus, besar-besar. Sudah mendominasi. Dan untuk yang lainnya akarnya ada yang menyilang, jadi gimana ya, ini ada beberapa akar yang menyilang, tapi tumbuhnya bagus ya teman-teman, tumbuh bagus namun menyilang. Ini PR ya, ini PR. Tumbuh akar yang menyilang seperti ini. Namun sesuai dengan pertumbuhan nanti akan menyatu ya, untuk akar-akar ini akan membentuk satu satuan, membentuk pecahan ya. Ini karena sudah bagus, jadi ada sedikit menyilang seperti ini. Mungkin kalau dibuang kasihan, bagaimana ya? Nanti akan membentuk guratan-guratan ya, akan menyatu di bagian akar ini, karena inilah akar sancang. Jadi saya biarkan saja, menyilangnya juga tidak terlalu banyak. Jadi jika dibuang nanti kosong juga di bagian akar. Nah, jadi akar yang menyilang ini ada beberapa yang menyilang, yang
kecil baru kita potong, yang tidak mempengaruhi ya di gerak akar pohon ini. Oke teman-teman, jadi seperti ini akar dari sancang. Jadi ada beberapa yang menyilang, namun tidak saya buang karena tidak mengganggu sekali, karena ini membentuk satu kesatuan ya. Menyilangnya akan membentuk satu kesatuan, nanti tidak akan terlihat menyilangnya. Nanti seiring pertumbuhan nanti pohon ini akan menyatu ya di bagian akarnya ini, akan bentuk satu kesatuan, untuk guratan-guratan yang bagus ya, yang alami. Jadi saya program seperti ini karena pohon ini sudah akarnya sudah bagus ya, akarnya sudah baik sekali. Jadi sayang sekali jika seperti ini kita buang, jadi saya biarkan. Namun jika teman-teman akarnya masih kecil atau sangat mengganggu sekali ya, artinya penyilangan itu sangat mengganggu mata, jadi baru itu yang kita buang. Kalau yang ini karena sudah bagus ya teman-teman, bisa lihat nih, alami sekali gerakan dari akarnya, ini tidak akan saya buang. Namun yang menyilang seperti ini, nah yang ini yang lebih memilih di bagian tinggi rendah ya, atau sejajar. Kayak ini akarnya tidak kurang sejajar, jadi tinggi dia sendiri, kita buang ya. Ini akarnya bukan menyilang, membuat bulatan ya. Nah ini ada akar yang aneh, kita buang. Tidak tahu di mana letaknya nih. Nah sebisa mungkin ya tidak membuat akar menyilang. Jika ada akar yang menyilang, kita rapikan saja. Nah seperti ini kecil-kecil menyilang, akar kecil yang menyilang kita arahkan ya, kita arahkan saja, daripada nanti bentuknya akan kurang bagus. Nah ini kita biarkan, atau kita buang juga bisa ya, ini akarnya kecil-kecil, nanti kita tunggu. Nah, yang kecil-kecil yang menyilang kita buang, kalau sudah besar mungkin kita biarkan. Yang penting tidak mengganggu ya, mengganggu sekali. Sebisa mungkin sih tidak menyilang. Nah. Kita buang dulu akar liar yang tumbuh, kita buang dulu. Wih, ini pembesarannya bagus teman-teman. Akarnya bagus sekali ya untuk sancang. Saya senang sekali memprogram bonsai sancang karena perakarannya seperti ini. Bisa lihat nih pohonnya. Tuh, program akar ya. Jadi ini bukan pecah batang, melainkan ini adalah hasil dari pemilihan akar ya. Jadi kita memang mengarahkan akar ini ke samping, karena di bawahnya ada talang yang akan menghambat pertumbuhan akar yang tumbuh ke bawah. Semua akar akan tumbuhnya ke samping. Natural sekali teman-teman. Jadi menyilang sedikit tidak masalah, yang penting tidak mengganggu gerakan menyilang sekali ya. Ini kan membentuk ulatan ya, bukan menyilang seperti ini. Kalau menyilang ke sini besar dia sendiri, itu kita bongkok pangkas kayak tadi. Namun yang ini bentuk seperti anyaman, jadi saya biarkan buat natural di akar. Namun jika masih kecil, saya buang saja, karena ini sudah besar, dan jika dibuang kan membuat perakaran yang kosong, karena ini sudah lumayan ya untuk gerak di bagian akar, untuk program di bagian akar. Jadi dengan menggunakan pot sebesar ini, merubah ya di bagian akar menjadi bentuknya sangat bagus. Ini lama tidak saya lihat, saya biarkan ngelos di pot, ternyata hasilnya bagus sekali. Oke, sangat mantap. Pukul dulu biar gembur. Kita tambahkan
Nah, pupuk juga tidak masalah. Nah, ini saya dapatnya di Genji Garden ya. Harganya sangat murah, dulu beli saya hanya mungkin harga 100-an. Nah, ini ada akar yang menghilang nih seperti ini, namun sudah ketutup. Jadi akar ini sudah membentuk bonggol ya. Ya, ini menyilang sebenarnya, namun sudah membentuk bonggol. Jadi saya biarkan saja. Nah, dapat depan dari sini nanti. Kalau dari sini kurang ya di bagian akar, namun juga bagus. Nah, teman-teman, jadi seperti itu proses program akar ya di pohon sancang dan waru. Jadi untuk pohon gaya tegak usahakan mendapatkan akar yang keliling dengan posisi yang sejajar dan juga tidak saling tumpang tindih. Namun ini tumpang tindih, namun tumpang tindihnya berdesain seperti alami sekali, dan mungkin nanti akan bisa menyatu ya untuk akar ini. Jadi nanti akan tidak kelihatan menyilangnya karena mungkin di awal saya tidak terlalu melakukan pemilihan. Jadi penting sekali teman-teman untuk melakukan pemilihan akar di awal ya, saat masih kecil. Nanti takutnya juga jika sudah tumbuh nanti kasihan dipotong karena akan mengganggu bentuk di akar tersebut. Akan mengganggu karena takutnya akan mengganggu di bentuk akar atau ada lubang di bagian akar, ini sangat kurang enak sekali. Nah, ini dia pohonnya. Kita suburkan lagi teman-teman. Kita akan tambahkan pupuk dan kita rawat lagi pohonnya. Hanya itu saja di video kali ini, hanya pemilihan akar saja. Mudah-mudahan juga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam bonsai.